Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Sofnidar MSI dan Ibu Dr. Tria Gustining MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nida Nur Rahima dengan NIM 001, kemudian ada Safitri Fatimah Ningsi dengan NIM 018. Kemudian ada saya sendiri, Nuria Amanda dengan NIM 043, lalu ada Dia Mutiara Fajar Nugraini dengan NIM 060, dan ada Putri Azara dengan NIM 061. Nah, kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan soal penyelesaian dari tiap pasal. Langsung saja sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan membahas soal 17.1 bagian A, di mana diketahui yaitu X sama dengan T pangkat 2 dikurang 1, kemudian Y sama dengan T. Kemudian batas T yaitu interval T yaitu T kurang dari atau sama dengan 1 dan T lebih dari atau sama dengan negatif 1. Selanjutnya yang ditanya yaitu gambar kurva mulus, kemudian berikan tanda titik awal dan titik akhirnya, kemudian tentukan orientasinya. Nah, setelah parameternya dihilangkan, maka diperoleh X itu sama dengan Y pangkat 2 dikurang 1. Sekarang kita ganti jadi Y-nya itu, T-nya itu sama dengan Y. Kemudian, untuk T sama dengan Y sama dengan negatif 1, nah di sini kita ganti Y-nya ini menjadi negatif 1, yaitu X sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikurang 1, sama dengan 0. Nah, jadi di sini sumbunya yaitu 0, negatif 1. Kemudian untuk T sama dengan Y sama dengan 1, maka di sini X sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian jadi di sini sumbunya 0,1. Nah, jadi titik awalnya itu ini kita buat ini karena Y sama dengan T, kemudian di sini kita buat nih Y-nya sama dengan negatif 1, dihasilkan X-nya 0, kemudian Y-nya sama dengan negatif 1/2, X-nya sama dengan negatif 3/4, dan seterusnya. Kemudian jadi di sini titik awalnya yaitu 0, negatif 1, kemudian titik akhirnya yaitu 0,1. Nah, kita gambarkan, kita buat kurvanya, yaitu di sini itu titiknya berarti 0, negatif 1. Ini titik 0, negatif 1, titik awalnya. Nah, kemudian titik akhirnya di sini yaitu 0,1. Nah, agar gambarnya bagus tadi, kita buat yang seperti ini tadi, berarti di sini negatif 3, negatif 1/2, 3/4, negatif 1/2. Kemudian di sini ada negatif 3/4, 1/2. Kemudian di sini 0,1. Nah, selanjutnya, kurva ini merupakan lintasan terbuka sederhana. Dan karena kurva ini dijelajahi dari daerah negatif ke positif, maka kurva ini berorientasi negatif. Atau kurva ini tuh searah dengan jarum jam, jadi dia berorientasi negatif. Nah, jadi didapatlah gambar kurvanya seperti ini. Kemudian titik awalnya yaitu 0, negatif 1 dan titik akhirnya 0,1. Dan orientasinya negatif. Sekian dari saya, terima kasih.
Baiklah, saya Nuria Amanda. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian soal nomor 17.1 poin C, di mana soalnya adalah diketahui Z-nya itu sama dengan min I ditambah I pangkat T, kemudian dengan interval T lebih besar atau sama dengan min V, dan T lebih kecil atau sama dengan V. Nah, di sini ditanyanya itu yang pertama gambar lakukan mulus, kemudian tentukan titik awal dan titik akhir, lalu menentukan orientasinya, dan yang terakhir adalah gambar dari kurva dalam koordinatnya. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan, nah Z ini kan sama dengan X ditambah Y. Nah, kemudian kita substitusikan yang dari soalnya itu Z sama dengan min I ditambah I pangkat IT. Di mana untuk nilai Z-nya itu sama dengan X ditambah Y, kita substitusikan di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan penyelesaiannya. Untuk E pangkat IT ini, kita dapatkan cos T ditambah I sin T, di mana ini merupakan dari rumus Euler. Untuk E pangkat IT sama dengan cos T ditambah I sin T. Nah, lalu kemudian kita sama-sama kita tambah dengan min I, yang ruas kiri tambah I dan ruas kanannya juga tambah I, didapatkanlah penjumlahannya sebagai berikut. Nah, kemudian kita keluarkan untuk nilai I-nya, lalu didapatkanlah nilai X ditambah I dikali Y ditambah 1, dan untuk ini nilai cos T ditambah I sin T. Lalu kemudian dari situ kita akarkan, lalu kita kuadratkan. Sehingga kita dapatkanlah nilai X kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Di mana untuk nilai cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ini sama dengan 1. Ini merupakan dari identitas trigonometri. Lalu didapatkanlah nilainya itu X dikurang 0 pangkat 2 ditambah Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, dengan demikian didapatkanlah nilai pusatnya itu di 0, min 1, dan jari-jarinya itu sama dengan 1. Dan bentuklah persamaan lingkaran. Nah, dari persamaan tersebut diperoleh untuk nilai X ditambah Y sama dengan min I ditambah cos T ditambah I sin T. Lalu kemudian didapatkanlah untuk nilai X itu sama dengan cos T. Yang X ini sama dengan cos T, dan kemudian Y-nya ini sama dengan sin T dikurang 1. Lalu kita bisa membuat tabel yang di mana ini kurva membentang dari interval T-nya itu lebih besar atau sama dengan min V dan lebih kecil atau sama dengan V. Maka didapatkanlah dengan intervalnya itu min V sampai V, maka untuk nilai min V-nya sendiri yaitu min 1, min 1, dan nilai V-nya itu min 1, min 1. Lalu didapatkanlah kurvanya ini sebagai berikut, di mana ini merupakan lintasan tertutup sederhana dengan titik awalnya itu min 1, min 1. Kemudian titik akhirnya juga min 1, min 1, dan ini merupakan berorientasi positif dikarenakan ia berlawanan arah jarum jam. Tidak panah ke sini ya, seperti panah kurang jelas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Putri Azhara dengan NIM A1C221061 akan menjelaskan soal 17.5 poin A, yang mana diketahui lingkaran berjari-jari R dan berpusat di Z0 sama dengan A, B. Yang ditanya verifikasi dalam bentuk koordinat biasa oleh X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jawabannya terdapat 3 poin. Yang pertama, persamaan ini menunjukkan lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jari R. Yang kedua, ini adalah bentuk standar yang sudah benar dan sering digunakan dalam sistem koordinat kartesius. Yang ketiga, semua titik X, Y yang memenuhi persamaan ini terletak pada lingkaran yang memiliki
memiliki pusat di A, B dan jari-jari R. Maka dari jawaban saya yang 3 poin ini, bentuk koordinat biasa ini sudah terverifikasi sebagai benar. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal pasal 17, di mana soalnya yaitu nomor 17.8, yaitu tunjukkan bahwa setiap kurva mulus C, X tidak sama dengan theta T, dan Y sama dengan pi T, di mana T lebih dari atau sama dengan alfa, dan T kurang dari atau sama dengan beta, juga dapat dinyatakan dengan X sama dengan theta, dan Y sama dengan pi theta, di mana I lebih dari atau sama dengan Y, dan I kurang dari atau sama dengan W. Maka misalkan Y sama dengan alfa dan delta sama dengan beta, maka haruslah T sama dengan I, di mana T sama dengan alfa ditambah beta dikurang alfa per epsilon dikurang Y dikali I dikurang Y. Karena Y sama dengan alfa dan delta sama dengan beta, maka T sama dengan alfa ditambah B dikurang alfa per B dikurang alfa dikali I dikurang alfa. T sama dengan alfa ditambah, ini bisa kita coret sehingga menjadi I dikurang alfa. T sama dengan alfa ditambah I dikurang alfa. T sama dengan alfa, maka terbukti. Jadi, X sama dengan theta T dan Y sama dengan pi T, di mana I lebih dari atau sama dengan Y dan I kurang dari atau sama dengan epsilon sama dengan X sama dengan theta T dan Y sama dengan pi T, di mana Tu lebih dari atau sama dengan Y dan Tu kurang dari atau sama dengan epsilon. Dapat ditulis kurva mulus C yaitu X sama dengan theta T dan Y sama dengan pi T, di mana T lebih dari atau sama dengan alfa dan T kurang dari atau sama dengan beta. Dapat dinyatakan dengan X sama dengan pi T, X sama dengan theta T, dan Y sama dengan pi T, di mana tau lebih dari atau sama dengan Y dan tau kurang dari atau sama dengan epsilon. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.